Terima kasih kepada MC. Ya. Saya akan membacakan sambutan Bapak Kasal. Beliau berhalangan hadir. Jadi baru tadi malam ada disposisi. Saya sebagai pembicara dan sebagai juga mewakili beliau. Nanti jangan bosan ya saya 2 kali ini nanti. Akan saya bacakan sambutan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SAMM, MT Ropsla, pada kegiatan roundtable diskusi Yayasan Panglima Besar Sudirman tanggal 8 November 2024 di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Yugi, Ibu Tisha, para penanggap utama Bapak Budi Susilo Supanji, Bapak Lode Kamaludin, Bapak George Iwan Maratika, penasihat, pembina, dan pengurus Yayasan Pangsam Sudirman, para tokoh, para akademisi, para sejarawan, teman-teman dari Kadin, para ketua HIPMI, dan para jurnalis. Hadirin dan seluruh peserta RTD yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri roundtable discussion dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para peserta RTD yang saya hormati, dengan mengangkat tema mewujudkan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan maritim yang berkesinambungan, berpijak pada filosofi kepemimpinan Panglima Sudirman. Diskusi ini hendak menggali filosofi beliau yang berisi nilai keteladanan dengan mengedepankan ketahanan, adaptasi, strategi, serta pengabdian tulus dalam menjaga kedaulatan. Kegiatan RTD ini memberikan kita kesempatan berharga untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang diwariskan oleh Panglima Besar Sudirman. Sebagai sosok pemimpin yang tegas, berani, serta teguh dalam prinsip dan filosofi perjuangannya. Sejarah yang akan kita gali ini merupakan sumber wawasan perjuangan beliau yang sangat penting bagi pengembangan karakter dan strategi pertahanan kita, terutama di sektor maritim. Para peserta RTD yang berbahagia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang begitu luas, pertahanan dan keamanan maritim adalah tanggung jawab utama yang memerlukan pendekatan strategis dan komprehensif. Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan fisik dan geografis dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, tapi juga berbagai ancaman non-tradisional yang bersifat kompleks, seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, dan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan maritim yang inovatif dan berkelanjutan. Pernyataan Panglima Besar Sudirman, pertahankan rumah dan perkarangan kita sekalian, mengandung makna dan filosofi yang mendalam untuk selalu menjunjung tinggi nilai ketahanan dan adaptasi strategi sebagai sumber inspirasi dalam penegakan kedaulatan maritim. Ibarat laut teritorial Indonesia adalah perkarangan rumah yang harus dijaga, sementara batas teritorialnya adalah pagar untuk melindungi perkarangan tersebut. Layaknya perkarangan rumah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tempat tinggal. Laut teritorial termasuk bagian dari wilayah NKRI yang wajib dilindungi dari segala ancaman. Sehingga apabila kita harus bertarung, kalahkan musuh di batas terluar pagar perkarangan kita. Dengan kata lain, musuh harus dapat dihancurkan sebelum memasuki batas teritorial negara agar kedaulatan tetap terjaga. Para peserta RTD sekalian, kegiatan RTD ini juga bertujuan untuk mementahkan konsep, kebijakan, serta strategi pertahanan dan keamanan maritim yang dapat kita kembangkan lebih lanjut. Sinergi antara pemahaman sejarah dan nilai-nilai filosofi
dengan konteks pertahanan maritim modern akan membantu kita merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Diskusi akademik ini juga memberikan ruang bagi para peserta untuk mengutarakan gagasan, pandangan, serta argumen yang dapat memperkaya permahaman kita bersama. Melalui RTD ini saya harapkan dapat mengidentifikasikan strategi konkret dalam mempertahankan kelautan maritim yang lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa ini. Dengan semangat filosofi yang diwariskan oleh Panglima Sudirman, saya percaya kita dapat bersama-sama menemukan titik temu yang kuat antara nilai filosofis beliau dan kebutuhan pertahanan maritim kita di masa depan. Para peserta RTD sekalian, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan rumusan-rumusan penting yang dapat menjadi pedoman dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Mari kita jadikan filosofi perjuangan Panglima Besar Sudirman sebagai inspirasi utama dalam mengembangkan strategi dan kebijakan kita di sektor maritim. Demikian sambutan saya. Selamat berdiskusi dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Hum. Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali, SE MM, MT Opsla, Laksamana TNI. Terima kasih.